Bab 1. Malam pertama. Kau sudah mengambil malam pertamaku, sekarang kau harus bertanggung jawab. Bentak Leonardo Tanjaya pada Evelyn Purnomo. Wanita 24 tahun itu terbelalak tak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Evelyn baru saja terbangun di atas sebuah tempat tidur besar bersama dengan seorang pria yang asing baginya. Evelyn merapatkan selimut yang hampir tersingkap, memperlihatkan tubuh penolosnya. Apa yang terjadi? Aku di mana? Siapa sih dia? Berani sekali membentakku seperti itu. Jerit Evelyn dalam hati. Apa kau nggak salah ngomong? Harusnya aku yang bilang gitu. Dasar sinting, bentak Evelyn dengan kasar. Evelyn sungguh tidak tahu apa yang terjadi pada mereka berdua. Memorinya mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Tapi Evelyn hanya ingat saat terakhir kali, ia meminum minuman yang diberikan Anglika, kakak kandungnya itu. Lalu semuanya mendadak gelap, memori dari jam 9 malam sampai pagi ini lenyap dari ingatan Evelyn. Apa yang sudah terjadi denganku? Apa kakak memberi obat dalam minuman itu? Tapi kenapa kakak tega melakukannya? Batin Evelyn berperang hebat. Kau berani membentakku, teriak Leonardo membuat Evelyn tersadar kalau dirinya masih dalam bahaya. Kau yang duluan berteriak, apa kau bilang tadi? Malam pertamamu, siapa yang akan percaya dengan itu? Sinis Evelyn kesal. Leonardo menggeram marah, wanita asing di sampingnya itu sangat tidak sopan dan kasar. Tapi tubuhnya begitu menggoda sampai-sampai Leonardo tidak bisa menahan hasratnya semalam. 30 tahun dalam hidupnya tanpa kehadiran wanita yang menghangatkan ranjangnya, membuat Leonardo menginginkan Evelyn. Bro, mata Evelyn terbelalak kaget saat Leonardo mendorong tubuhnya hingga terbaring sempurna di atas ranjang lagi. Evelyn memaksa tubuhnya bangkit, tapi Leonardo dengan cepat mengukungnya. Kau mau apa? Minggir, jerit Evelyn. Wajah Evelyn pucat pasi, kedua tangannya mulai mendorong tubuh Leonardo yang sekeras batu karang. Tubuh Leonardo bahkan tidak bergerak sama sekali, malahan semakin mendekati tubuh Evelyn. Serak, selimut yang menutupi tubuh Evelyn terlempar ke pinggir ranjang. Evelyn membalik tubuhnya dengan cepat, berusaha menahan ujung selimut yang masih bisa ia raih. Apa kau suka posisi seperti ini? Semalam kita belum mencobanya. Buka kakimu, bisik Leonardo di telinga Evelyn. Enggak, jangan, sakit, brengsek, lepasin, jerit Evelyn gemetar ketakutan. Evelyn masih merasakan sakit di tubuhnya setelah kejadian semalam, tapi pria di atasnya itu mulai memaksakan dirinya. Tubuh Evelyn terasa terbelah saat Leonardo menyatukan tubuh mereka. Arggh, jerit Evelyn kesakitan. Leonardo menarik dagu Evelyn, memaksa wanita itu menoleh ke belakang. Pria itu menunduk mengecup bibir ceri Evelyn yang menggodanya. Mata Evelyn terbelalak, ia berusaha meronta sambil memaki pria pemaksa itu. Lepasin, pph, dasar gila, Evelyn berusaha menendang, memukul ke segala arah, tidak bisa diam. Leonardo menjatuhkan tubuhnya menimpa tubuh mungil Evelyn yang tidak bisa bergerak leluasa lagi. Evelyn sepenuhnya tergencet di antara tubuh Leonardo dan tempat tidur itu. Ciuman Leonardo semakin dalam memaksa Evelyn membuka mulutnya atau gigi-gigi Leonardo akan menggigit bibirnya lebih keras. Evelyn berdesis kesakitan, ciuman Leonardo membuat bibirnya terluka. Rasa anyir darah membuat Evelyn sedikit mual. Lehernya juga mulai terasa sakit karena menoleh ke belakang terus. Desis Evelyn kesakitan. Leonardo menjauhkan wajahnya, ia menyeka bibir Evelyn yang masih berdarah. Bahkan dirimu juga semanis ini. Tubuhmu membuatku panas lagi. Menurutlah, puaskan aku, bisik Leonardo dengan seringai mematikan. Tidak, dasar pria gila, lepasin aku, jerit Evelyn. Leonardo melepaskan penyatuan mereka lalu membalik tubuh Evelyn dengan cepat. Evelyn sudah hampir merasa lega, tapi Leonardo kembali memaksakan dirinya pada Evelyn. Jeritan kesakitan Evelyn tidak membuat Leonardo berhenti. Pria itu terus menghentakkan tubuhnya membuat Evelyn kembali memberontak sampai penyatuan mereka terlepas sesaat. Duk, Evelyn merasakan ngilu di kedua tangannya yang membentur kepala tempat tidur. Ia terus menggerakkan tangan dan kakinya tanpa melihat sekeliling. Seketika tubuhnya gemetar dan terasa kesemutan karena benturan itu. Leonardo tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia segera menyatukan tubuh mereka dengan lembut. Sakit, brengsek, lepasin aku, jerit Evelyn dengan air mata membasahi wajahnya. Aku berusaha lembut kali ini. Cobalah nikmati, Nona, bisik Leonardo lalu mengecup bibir Evelyn lagi.
Leonardo menghentakkan tubuhnya perlahan, ia meresapi aroma memikat dari tubuh Evelyn. Bukan aroma parfum menyengat hidung yang biasa dipakai nona-nona kaya, tapi aroma wangi segar alami yang masuk ke hidung Leonardo. Pria itu semakin berhasrat memiliki Evelyn. Hentikan, sakit, hiks, hiks. Ah, sakit, hiks, ah, jerit Evelyn. Leonardo tidak peduli, ia terus menghentakkan tubuh Evelyn sampai wanita itu tidak lagi melawan. Evelyn menutupi wajahnya dengan tangan yang menyilang. Ia malu merasakan kenikmatan pada tubuhnya ketika Leonardo membelainya dengan lembut. Wajahnya merah merona dengan mata berkabut surga dunia. Tidak, ini salah. Tahanlah, Eve. Jangan bersuara sedikitpun. Kau harus bisa menahannya, batin Evelyn memberontak hebat. Jangan berhenti, keluarkan suaramu. Bentak Leonardo sambil menggeram keenakan. Evelyn menggeleng. Ia tidak mau memancing hasrat Leonardo lagi. Tapi tanpa mendengar desahan Evelyn, Leonardo bisa merasakan tubuh Evelyn juga menikmati permainan mereka. Tubuh Evelyn bekerja dengan sangat baik memanjakan Leonardo yang tidak berhenti menggeram. Senyum mereka di bibir Leonardo, ia semakin mempercepat gerakannya dan tiba-tiba tubuh keduanya sama-sama menegang. Ach, desa Evelyn akhirnya. Evelyn meringkuk setelah Leonardo melepaskan penyatuan mereka. Wanita itu menutupi tubuhnya dengan apapun yang bisa ia raih. Leonardo memejamkan matanya meresapi kenikmatan yang kembali memanjakan tubuhnya. Keringat menetes dari sela-sela rambut hitamnya yang tercukur rapi. Pria itu tersenyum puas bisa merasakan tubuh Evelyn sekali lagi. Diliriknya tubuh Evelyn yang sedikit berguncang. Wanita itu masih menangis, tubuhnya terasa sakit tapi hatinya lebih sakit lagi. Semalam karena tidak sadar, ia tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi pada tubuhnya. Ia sudah merasa lebih baik karena tidak ingat kejadian semalam. Tapi kejadian barusan, membuka ingatannya tentang apa yang terjadi semalam. Pria di sampingnya sudah merenggut kehormatannya. Mereka bahkan tidak saling kenal, tapi pria itu tidak bersikap gentleman sama sekali. Seharusnya pria itu bisa menahan Evelyn yang sedang tidak sadar, bukannya memanfaatkan situasi dengan merampas kehormatannya. Evelyn membenamkan wajahnya ke bantal yang ada di situ lalu berteriak keras. Ia menangis sejadi-jadinya sampai dirinya kelelahan sendiri dan tertidur pulas. Leonardo membiarkan saja Evelyn kembali tertidur. Pria itu beranjak dari atas tempat tidurnya lalu masuk ke kamar mandi. Di depan cermin, Leonardo menyentuh bekas gigitan dan cakaran Evelyn pada tubuhnya. Benar-benar kucing liar, galak dan harus dipaksa sedikit. Nona, kau tidak akan lepas dari genggamanku. Leonardo tersenyum penuh kepuasan. Ia beranjak mandi, lalu keluar kamar mandi dengan tubuh berbalut handuk. Kepala pelayan rumah mewahnya, Pak Jun, sudah menyiapkan pakaiannya ketika Leonardo keluar dari kamar mandi. Pria tua itu membungkuk dan menyapa Leonardo dengan sopan. Leonardo langsung memakai pakaiannya dibantu kepala pelayan Jun. Ia melirik Evelyn yang masih tertidur pulas, membelakangi mereka. Bersambung.